Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Yakobus 3 ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudaraku yang terkasih, sebesar apapun sebuah kapal yang sedang berlayar di laut lepas, ia dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil. Arah kemana kapal itu berlabuh sangat bergantung pada kemudi kecil itu. Meski kemudi itu kecil, perannya sangat besar dan sangat menentukan. Begitu juga perkataan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengendalikan keseluruhan hidup kita. Ucapan atau perkataan kita yang positif akan memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan kita. Terlebih lagi, yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, di mana firman itu akan membentuk kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 10 dan 11, Alkitab menyatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, jadi setiap ayat firman Tuhan yang kita ucapkan dengan iman tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Ia akan bekerja secara heran dan juga ajaib, membentuk, menciptakan, menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan mengubah keseluruhan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita perhatikan ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah memperkatakan firman, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Maka semuanya itu terjadi hanya dengan perkataan Allah. Juga ketika Yesus sedang dicobai oleh iblis, Dia selalu memperkatakan firman untuk menyangkal setiap serangan iblis, dan oleh karena firman yang diucapkan, iblis dapat dikalahkan. Saudara, perkataan apa yang sering keluar dari mulut kita setiap hari? Perkataan yang positif atau selalu saja yang negatif?
perkataan negatif akan membentuk hal yang negatif juga dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali karena masalah, karena rasa kecewa, marah, benci, dan sebagainya, kita tidak dapat menguasai diri dan akhirnya kita mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata kotor, sumpah serapah yang sia-sia adanya. Amsal 18 ayat 20 mengajak kita untuk berhati-hatilah. Karena firman Tuhan menyatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudaraku, ucapkanlah yang positif dan perkatakan firman dalam segala hal, supaya berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya mengajar kami saat ini, tapi Engkau tegur kami supaya kami perlu menjaga mulut, bibir, lidah kami daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika Engkau mengajarkan kami untuk memakai mulut kami, mengeluarkan perkataan-perkataan positif, karena dari sana akan membentuk kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, ketika kami mengeluarkan perkataan-perkataan firman, maka perkataan-perkataan firman itu akan menyembuhkan kami, akan memulihkan kami, akan mengubah keseluruhan hidup kami, dan juga akan menyatakan anugerah dan berkat-berkat yang menjadi bagian kami yang telah disediakan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa bersyukur karena firman Allah selalu ya dan amin. Janji Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau bekerja dengan heran dan ajaib dan menyatakan segala sesuatu yang menjadi rencana dan kehendak terbaik dari Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and Kami umat-Mu Tuhan, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan syukur dan pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, pengharapan kami, Allah yang kami puja, kami sembah seumur hidup kami. Mulutku penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.